Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa jahada haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, para alim dan ulama, para satid, ustazah, para tokoh masyarakat yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus kepada pengurus masjid Asy-Syakirin dari Syakirin, Bapak Abu Bakar dan seluruh jajaran pengurus yang lain, kepada yang terhormat Bapak RT, Bapak RW 05 di lingkungan Riau Sadat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan juga muslimat, adik-adik, para remaja masjid yang saya cintai. Allah berikan kepada kita petunjuk dan hidayah, dan semoga menjadi majelis yang senantiasa akan memupuk istiqomah kita dalam iman dan Islam hingga masa akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak perlu perkenalkan, alhamdulillah setiap pekan hadir di majelis ini dan masjid yang kita cintai. Malam ini biasanya habis maghrib ya, kajian kita, kajian fikih kita tunda lepas isya, sekalian ada peringatan atau pengurus. Alhamdulillah, biasanya kalau kajian satu soft itu sudah bagus. Ini alhamdulillah bersop-sop ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kembali ya, agar kita tidak hanya memberdayakan masjid sebagai sarana ibadah, tetapi masjid juga sebagai sarana pendidikan informal yang dulu pada zamannya masjid ini mendapatkan peran yang sangat-sangat utama, sangat-sangat tinggi. Tidak hanya menjadi pertemuan sosial masyarakat, menjadi juga sebagai sarana pendidikan, bahkan sampai-sampai juga menjadi tempat untuk berlatih dulu kalau di zaman Nabi. Karenanya insya Allah kalau di lingkungan ini ada masjidnya, masyarakat itu ada rohnya, ada rohnya. Tapi kalau lingkungan masyarakat sudah tidak ada masjidnya, ini maknanya fisik tanpa roh. Allah menegaskan bahwa orang yang meramaikan masjid, mengisi masjid, memakmurkan dan mensyiarkan dengan berbagai macam aktivitas, amal-amal soleh, ibadah, insya Allah tanda mereka orang yang beriman, tanda mereka itu mendapatkan petunjuk. Sampai-sampai Nabi beliau menegaskan, jikalau engkau melihat orang pulang pergi ke masjid, maka saksikan dia adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Nah, kita ingin iman kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita ini terbukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara tandanya, buktinya adalah imaratul masajid. Bagaimana kita memakmurkan masjid. Alhamdulillah, tadi kita awali dengan pelantikan remaja masjid. Mudah-mudahan sejak dini begini kita tanamkan kepada mereka kecintaan dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bapak Ibu sekalian,
Ini terutama adik-adik, ya, remaja-remaji ya, yang sangat potensi, punya energi yang lagi sedang-sedangnya, pikiran yang berlian, waktu yang cukup. Ini kalau kita tidak menyibukkan dengan hal-hal yang baik, kita pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik ya. Maka bersyukurlah, alhamdulillah, kita mendapatkan dorongan fasilitas dari para pengurus, bapak-bapaknya. Untuk apa? Sejak dini kita dekat-dekat dengan Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah menjamin di antara 7 golongan yang nanti akan diberikan oleh Allah perlindungan pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang hamba yang mereka hatinya terkait, hatinya tertambat, hatinya tergantung, hatinya terikat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mari kita manfaatkan untuk menambah amal masjid yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita hikmah, ilmu dari setiap perjalanan hidup, apakah dari diri kita maupun juga orang lain. Salah satu di antara yang perlu kembali dan tidak jemu-jemunya kita untuk mengangkatnya adalah peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan pada tahun ke-10 kenabian, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 ya, kenabian. Maknanya Nabi sudah diangkat oleh Allah menjadi utusan dan Rasul 10 tahun. Dan waktu yang cukup panjang. Kalau kita menyelami, kalau kita memaknai, lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat, tugas, amanah, risalah kenabian yang secara tabiatnya sebagaimana sejak awal beliau mendapatkan wahyu, lalu kemudian beliau ketakutan dan kecemasan yang begitu mencekam, minta diselimuti oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sehingga Allah turunkan ya ayyuhal muzammil. Dalam keadaan kecemasan itulah inisiatif dari sang Khadijah pergi ke rumah Khuwailid pamannya. Maka kemudian ditanyakan apa yang dialami oleh sang suami. Maka Khuwailid yang memiliki ilmu, petunjuk kitab-kitab masa lalu, karena beliau termasuk di antara ahli kitab, mengatakan itu adalah an-namus, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah orang yang membawa tugas ini kecuali pasti akan dimusuhi, kecuali pasti akan diusir dari kampung halamannya. Itulah tantangannya dan tabiatnya begitu. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan itulah yang dialami oleh Nabi. 10 tahun beliau berdakwah, 10 tahun beliau berjuang, 10 tahun beliau mengajak umat manusia yang sedang diselimuti kegelapan jahiliyah. Mereka diperbudak oleh batu dan berhala. Mereka tidak mengenal akhlakul karimah. Mereka saling bermusuh-musuhan. Mereka saling menumpahkan darah di antara mereka. Setiap kali mabuk-mabukan yang ada dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi di tengah-tengah masyarakat yang keadaannya seperti itu. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Tantangan ujian yang tidak kecil. Bahkan orang-orang terdekat beliau pun, satu pun kecuali orang-orang yang mendapatkan
taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 tahun berjalan, beliau sudah 2 kali ke Ethiopia yang namanya Habsyah. Tidak diterima, beliau coba kembali hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif, di sana pun tidak diterima. Beliau akhirnya kembali ke Mekah dengan yang namanya suaka politik, kalau hari ini kita katakan begitu, jaminan. Karena penduduk Mekah sudah merasa bahwa ini bukan lagi penduduk Mekah, tidak diterima di penduduk Mekah. Rasul SAW tidak diterima. Akhirnya ada seorang yang namanya Hatim bin Adi, mohon maaf, Hatim bin Adi. Nanti silahkan dicek di dalam sejarah. Hatim bin Adi orang kafir, tapi punya hati yang lembut. Maka beliau kemudian memberikan jaminan, ya, kepada siapa? Rasulullah SAW. Engkau masuk saja. Kata Hatim bin Adi, aku yang menjaminnya. Jangan macam-macam, aku yang menjaminnya. Maka beliau masuk ke negeri Mekah. Setelah tidak diterima di Taif, setelah tidak diterima di Habsyah 2 kali, beliau kembali ke Mekah dalam kehancuran hati, di mana diusir-usir, tidak diterima masyarakatnya. Semua gelar sudah beliau dapatkan, yang namanya gila, yang namanya penyihir, yang namanya dukun, pembual, asatirul awalin, pembuat cerita-cerita dusta, semua sudah diterima oleh Nabi SAW. Diboykot 2 tahun, sudah diterima oleh Nabi. Tidak boleh transaksi jual beli, diterima oleh Nabi. Subhanallah, bayangkan begitu dahsyatnya. Hingga pada suatu malam, tatkala beliau tidur di rumah pamannya, yaitu Hamzah bin Abu Thalib, dan bibinya Ummu Hani, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, mendapatkan perintah untuk membawa Nabi SAW ke Palestina. Subhanallah. Pertama kali beliau dibawa ke Ka'bah, dibedah itu dadanya dari ujung leher sampai kira-kira pusat. Nabi dalam keadaan sadar. Nabi melihat ketika dibedah itu. Kemudian dicucinya hati Nabi dan diisi dengan yakin dan hikmah. Dicuci dengan air Zam-Zam. Ini sebagai langkah awal untuk menguatkan hati Nabi SAW bahwa yang membedah tanpa rasa sakit, inilah yang akan memberikan backup, pertolongan dan juga kekuatan kepada Nabi SAW. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kendaraan binatang lebih besar, hakikatnya seperti apa wallahu alam, tapi itulah kendaraan Nabi bersama malaikat Jibril. Maka sampailah ke Palestina. Maka di sana kemudian dikumpulkan seluruh para anbiya, seluruh para nabi dan utusan. Lalu Nabi SAW dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam, sebagai sebuah isyarat bahwasanya Nabi adalah utusan tertinggi yang paling mulia, pimpinan dari para anbiya semenjak Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada hal yang menarik yang kemudian menjadi saksi sejarah yang mungkin jarang-jarang kita juga membacanya, yang diceritakan oleh penjaga daripada Masjidil Aqsa. Pada waktu itu masih di bawah kekuasaan ahli kitab orang-orang Nasrani. Masjidil Aqsa waktu itu masih dikuasai oleh Nasrani. Salah satunya adalah Raja Najasyi, yang Rasul dan beberapa sahabat minta suaka politik ke Raja Najasyi, seorang Nasrani. Maka datanglah Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Untuk apa? Membawa kembali para sahabat yang minta suaka politik. Disampaikan oleh Abu Sufyan, wahai sang raja, yang akan kau beri perlindungan ini
Pimpinannya yaitu Muhammad orang gila. Dia dikenali penyihir karena suka memutuskan silaturahim. Orang tua dengan anak bermusuh-musuhan, saudara dengan saudara bermusuh-musuhan, tetangga dengan tetangganya bermusuh-musuhan. Ini kata Abu Sufyan ketika mendatangkan. Dan lebih aneh lagi, nabinya itu bercerita dia pernah datang ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ke-7, kurang dari sepertiga malam. Kurang dari sepertiga malam. Ini kata Abu Sufyan yang mengatakan kepada Raja Najasyi. Disinilah kemudian ada saksi sejarah yang kemudian ditulis dalam kitab-kitab sejarah yang ada, yaitu dari pembawa atau penjaga kunci Masjidil Aqsa. Kemudian dia mengatakan, wahai sang raja, mohon izin saya untuk berbicara. Saya baru tersadar dan baru mengetahui hakikatnya setelah utusan dari Mekah ini berkata bahwa dia pernah pergi ke Palestina dalam tempo kurang dari sepertiga malam. Karena ada satu malam kejadian yang sangat aneh yang aku alami. Ini kata penjaga Masjidil Aqsa kepada sang Raja Najasyi, membantah ucapannya Abu Sufyan pada waktu itu. Allah mampu kalau Allah menghendaki memasukkan Nabi tanpa harus kemudian membuka daripada pintu. Allah mampu, Allah sanggup. Pintu terkunci, tergembok, lalu kemudian Allah masukkan malaikat Jibril kemudian dengan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid. Tetapi kehendak Allah untuk menjadi tanda dan juga bukti, bahkan saksi mata langsung kebenaran bahwa apa yang dialami Nabi pergi ke Palestina bukan sesuatu hayalan. Dan yang menjadi kunci buktinya adalah saksi yang kemudian disampaikan oleh pembawa kunci dan penjaga kunci Masjidil Aqsa kepada Raja Najasyi, lalu disampaikan kepada sahabat 12 orang yang hadir, maupun juga kepada Abu Sufyan yang pada waktu itu masih kafir. Ini untuk menjadi tanda dan bukti kebenaran peristiwa yang besar ini. Hadirin rahimakumullah, karenanya Allah Subhanahu wa taala intinya adalah hendak memberikan hiburan kepada Nabi. Puncak daripada perjuangannya Nabi SAW yang dialami begitu luar biasa, hingga kemudian beliau mengalami yang namanya ujian di kota Taif, dilempar batu sampai terkena gigi beliau, sampai-sampai malaikat kemudian hendak menawarkan, menimpakan dan juga memberikan gunung itu dijatuhkan kepada kaum kota Taif. Tapi saat itulah beliau ketika berjalan keluar sambil berdoa, subhanallah, dalam puncak kesusahannya, dalam puncak ujiannya. Tentu siapalah kalau kita bisa mengalami. Coba bayangkan Bapak Ibu, sekarang kita bayangkan saja kalau kita berada pada posisi Nabi, hancur betul di hati Nabi SAW, di mana-mana ditolak, di mana-mana dimusuhi, di mana-mana beliau diintimidasi. Tidak hanya perasaan, sampai fisik. Beliau keluar dari kota Taif sambil kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hawani wa khilati bainan nas. Ya Allah, hanya kepadamu semata aku adukan kelemahan daripada kekuatanku dan lemahnya daripada rekayasaku. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun kecuali daripada Engkau, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ternyata doa Nabi inilah yang kemudian didengar oleh Allah dan menjadi kunci titik tolak perubahan. Di mana sebelumnya dalam kondisi lemah, dirubah oleh Allah
dan dibalikkan oleh Allah. Makanya kita lihat 10 tahun pertama Nabi itu kalau dalam perjuangannya beliau diam-diam, rahasia-rahasia. Beliau dalam berdakwah dari pintu ke pintu, sembunyi-sembunyi. Tapi 3 tahun berikutnya, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah. 10 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Maka momentum Isra dan Mi'raj, setelah itu 3 tahun terakhir di Mekah, beliau dakwahnya sudah fase terang-terangan. Dibayangkan perubahannya, titik tolaknya dari sembunyi-sembunyi ke terang-terangan. Itu pada tahun ke-11, 12, 13 kenabian. Titik tolaknya dari mana? Momentumnya itu apa? Adalah Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dengar pengaduan Nabi, keluhan Nabi yang begitu luar biasa, sama persis seperti Nabiullah Musa. Ini saya sedikit cerita. Makanya Nabi itu paling sering beliau mengambil teladan Nabi Musa. Kenapa? Karena hampir mirip-mirip seperti Nabi. Bahkan Nabi Musa itu yang Allah sebut dalam surat Al-Furqan, wa kadzalika fatannaka futuna. Sungguh kami memberikan ujian kepada wahai Musa dengan berbagai macam ucapan, berbagai macam ujian. Nabi itu sering kalau lagi dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi hancur, artinya beliau kemudian mengambil pelajaran dari Nabi Musa, sambil beliau mengatakan, rahimallahu Musa udhiya akthar mimma udhitu fasabar. Semoga Allah merahmati itu Nabi Musa. Beliau itu diuji oleh Allah lebih daripada yang aku terima, tapi beliau mampu bersabar. Ini Bapak Ibu sekalian, mengapa kadang-kadang kita itu perlu pembanding. Kadang-kadang kita itu perlu membaca. Kalau kita ini merasa yang paling nestapa, paling susah, paling sulit, banyak ujian, gak berhenti-berhenti, cobalah kita tengok orang-orang yang lebih daripada kita. Ujiannya terasa ringan. Nabi pun juga begitu. Ketika kadang-kadang beliau menerima puncaknya begitu. Ya kalau ibarat kita katakan orang awamnya sudah serba susah, harapan kecil. Ya. Beliau sering mengungkapkan, mudah-mudahan Allah merahmati Musa. Beliau itu diberikan ujian lebih daripada yang aku terima, tapi beliau bisa bersabar. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang nabi yang ceritanya dari bayi sampai diberikan kemenangan oleh Allah kecuali Nabi Musa. Biasanya hati kita pada waktu itu pengaduannya itu ikhlas. Makanya Nabi Musa kemudian diabadikan doanya oleh Allah. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, ya Rabb, sungguh aku fakir, aku berhajat, aku membutuhkan ya Allah setiap kebaikan yang hendak Engkau berikan. Dalam kehancuran hatinya, penuh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah mulai rubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai berikan jalan keluar. Datang wanita yang tadi ditolong, menawarkan, bang, bapak manggil di rumah tuh, subhanallah, itu baru utamanya. Bapak manggil ke rumah, ada yang mau dibicarakan, tapi itulah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintunya dari situ. Sampailah di rumahnya, diceritakan, akhirnya apa? Kau aman di tempat ini, di Madian. Tidak cukup itu, satu di antara 2 orang wanitanya sesama saudara dinikahkan, dapat tempat tinggal,
Dapat apa lagi, Bu? Dapat istri, ditawarkan kerjaan, nggak tanggung-tanggung, menawarkan, aku ingin membuat kesepakatan kepadamu, kau mau pilih silahkan, mau 8 tahun kerja sama aku gaji cukup, ya. Tapi kalau kau mau sempurnakan 10 tahun, itu lebih baik. Pak, ada Pak kontrak sampai 10 tahun Pak? Bu, outsourcing itu paling banter berapa Pak ya? Setahun. Ini ditawarkan kontrak kerjaan, berikut gajinya 8 tahun. Tapi kalau kau mau 10 tahun pun jadi, boleh sempurnakan. Subhanallah. Dia diberi tongkat yang nantinya akan jadi mukjizat. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan kenabian. Allah langsung bicarain Nabiullah Musa, ya. Dia diberikan 9 mukjizat. Bahkan kemudian saudaranya Harun pun diangkat jadi nabi atas permintaan Nabi Musa. Sampai akhirnya Allah menangkan. Semuanya itu diawali dari apa? Dari doa. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi pun juga demikian. Pada saat 10 tahun puncak-puncaknya, ujian yang beliau hadapi, tantangan yang beliau hadapi, puncaknya ketika di Taif itulah yang beliau dilempar-lempar sampai malaikat itu rasa iba. Malaikat itu iba, tapi hati lembut Nabi SAW tidak ingin membalas. Mungkin kalau kita ditawari seperti itu, mantap lah, Anda jadi hancurkan jak mereka, kan begitu. Tapi Nabi malah berdoa, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hawani wa hilati bainan nas.